Kita berterima kasih atas kepemimpinan Presiden Jokowi yang telah memulai untuk melaksanakan pikiran-pikiran yang ditawarkan oleh Nasdem untuk berpikir dan bergerak secara progresif dan revolusioner, dan itu telah dijalankan oleh seorang presiden yang bernama Jokowi. Kita berikan aplaus untuk itu. Untuk itulah Nasdem berketetapan hati, bahkan sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, saya menginstruksikan pada seluruh kader Nasdem seluruh Indonesia, berikan dukungan penuh secara totalitas terhadap seluruh polisi kebijakan pemerintah yang memang sejalan dengan pikiran-pikiran dan konsepsional Nasdem untuk membawa gerakan perubahan restorasi Indonesia. Tonggak sejarah perjalanan Partai Nasdem dimulai dari Kongres pertama tanggal 25 hingga 26 Januari 2013 yang dihadiri sekitar 5.000 kader. Kongres yang dihadiri 33 Dewan Pimpinan Wilayah, 497 Dewan Pimpinan Daerah, dan 4 organisasi sayap telah menghasilkan keputusan penting. Menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat untuk periode tahun 2013 hingga 2018. Untuk itulah saudaraku semua, kita memerlukan alat perjuangan. Alat perjuangan untuk memperjuangkan cita-cita yang kita yakini sebagai konsepsi-konsepsi dasar, pemikiran, gagasan-gagasan yang ada di dalam pemikiran gerakan perubahan restorasi Indonesia itu. Dan untuk itulah kita memang sengaja secara sadar membentuk, melahirkan organisasi partai politik yang kita beri nama Partai Nasdem, saudara. Partai Nasdem yang saudara-saudara miliki ini adalah merupakan alat perjuangan bagi kita semuanya untuk menjalankan gerakan perubahan restorasi Indonesia. Ibarat perahu, layar telah terkembang, lengkap dengan nahkoda dan anak kapalnya. Di bawah komando kepemimpinannya, Surya Paloh mampu membawa Partai Nasdem dalam lembaran emas perjalanan partai politik di Indonesia. Nasdem menjadi satu-satunya partai politik baru yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 2014. Ya, memang tidak banyak ya, bahkan bisa dikatakan sedikit sekali partai yang ketika pertama kali masuk dalam pemilu lalu kemudian lolos parliamentary threshold. Penyebabnya kenapa? Saya pikir ini ada beberapa elementer. Yang pertama, pengalaman seorang Surya Paloh memimpin Nahkoda didahului oleh pengalaman sebagai politisi yang memang sudah lama berkecimpung membangun infrastruktur politik. Tidak bisa dilepaskan, Bang Surya adalah politisi senior di Partai Golkar saat itu yang memang terbiasa membangun infrastruktur. Yang kedua, saya pikir adalah kebesaran hati seorang Surya Paloh tidak menjadikan partai ini hanya sebatas menjadi mesin politik untuk kendaraannya, misalnya untuk nyapres, untuk memaksa dirinya menjadi cawapres, yang kemudian akan membuat partai dan infrastruktur sangat bergantung pada kekuatan elektoral dari sosok tersebut. Jadi jangan lupa, sebelum Partai Nasdem berlaga di pemilu pertama 2014, Partai Nasdem dimulai dari embrionya, yaitu Ormas Nasional Demokrat, kemudian dibentuk melalui pendekatan yang sangat saintifik. Jadi dilakukan survei nasional untuk menguji seberapa masyarakat membutuhkan partai baru, dan survei itu kebetulan saya yang melakukan, sehingga Partai Nasdem yang awalnya baru terbentuk tadi itu langsung flying start, siap untuk menghadapi pemilu 2014. Dalam debutnya, Nasdem berhasil meraih sekitar 8 juta suara di 20 provinsi dan berhak menempatkan 36 kadernya duduk di kursi parlemen. Jadi para caleg Nasdem itu disurvei tingkat popularitas dan likability-nya per dapil untuk melihat apakah caleg-caleg tersebut ya itu mampu membawa suara buat partai atau tidak. Jangan lupa, sebagai partai baru, partai ID Nasdem pasti rendah, karena orang belum banyak kenal kan Nasdem. Jadi kekuatan Nasdem
tentu adalah di para tangan calegnya itu sendiri. Mereka yang diharapkan mampu menyumbang suara buat partai dan saat yang sama bisa menciptakan kejutan. Dan itulah yang terjadi di 2014. Nasdem menjadi partai pertama yang menyatakan dukungan pencapresan Joko Widodo dan Yusuf Kala dalam pemilu 2014. Bahkan, Nasdem juga yang pertama kali mendukung gagasan koalisi tanpa syarat yang menjadi cikal bakal terbentuknya Koalisi Indonesia Hebat. Kita akan berupaya sepenuhnya, saudaraku. Kita akan berupaya seyakin-yakinnya, saudaraku. Kita akan melakukan apapun yang terbaik, saudaraku. Kita akan memperjuangkan itu dengan segenap jiwa dan raga kita. Kita tidak mempersoalkan menang atau kalah, tapi kita inginkan Jokowi dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden yang akan datang. Kerja keras langsung dilakukan Partai Nasdem dalam memenangkan Pilpres 2014. Sang nahkoda Surya Paloh pun ikut turun gunung membakar semangat dan meyakinkan seluruh kader Nasdem bahwa nilai restorasi partai mampu diemban pasangan Jokowi dan Yusuf Kala. Ya, Surya Paloh ini ya memang paling terlihat adalah sosok sebagai kingmaker ya, dari keberanian dia memajukan Jokowi di tahun 2014. Ada hal yang memang menarik untuk selalu ditafsirkan dari Bang Surya Paloh ini. Di satu sisi dia bisa berbicara mengenai ide besar, terutama ketika berdiskusi mengenai gagasan. Tapi ketika masuk pada ranah strategi atau pertarungan, dia bisa menjadi sosok yang sangat detail atau teknis. Saya berdoa, saya yakin dan percaya dengan keuletan dan daya juang seluruh kader-kader Partai Nasdem di seluruh Indonesia yang hari ini sudah mendekati 16 juta jiwa bergabung dalam barisan arus gerakan perubahan partai ini. Insya Allah partai kita akan memberikan catatan sejarah dari hasil pemilu tahun 2014, tepatnya 9 April yang akan datang. Salah satu sebagai partai yang tercatat menoreh sejarah, partai baru dan menghasilkan hasil yang luar biasa, saudaraku semuanya. Setelah melalui rangkaian pemilu, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Jokowi dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden untuk periode 2014 hingga 2019. Berdasarkan penghitungan suara yang dikumpulkan di 33 provinsi, Jokowi dan Yusuf Kala mendapatkan 53,15% atau 70.633.576 suara. Sebuah pencapaian besar dan menjadi awal sejarah Partai Nasdem untuk terus berjaya di arena pemilu pada tahun-tahun berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan dengan ini, Partai Nasdem dengan resmi mencalonkan kembali Presiden Jokowi sebagai calon presiden Partai Nasdem pada pemilu presiden tahun 2019. Jokowi adalah kita. Dan kita adalah Jokowi. Keputusan Partai Nasdem kembali mencalonkan Jokowi sebagai presiden digelorakan langsung Surya Paloh dalam Rakernas keempat di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada November 2017 lalu. Surya Paloh ingin mengantarkan Jokowi melanjutkan pemerintahan di periode kedua sesuai gerakan restorasi Indonesia yang diusung partai. Sikap totalitas Surya Paloh ditunjukkan dengan menginstruksikan seluruh kader Nasdem di setiap dapilnya untuk berjuang memenangkan pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di daerah-daerah tersebut, Surya Paloh memperkuat hubungan struktur, kader, caleg partai, dan para tokoh yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Bang Surya ini orang yang bisa ikut rapat untuk membahas mengenai peta elektoral sampai level kecamatan. Jadi dia ikut langsung begitu ya. Saya bahkan mungkin pengalaman saya belum pernah melihat seorang ketua umum, apalagi senior seperti Surya Paloh, yang kemudian masuk pada wilayah teknis seperti ini. Ini yang menyebabkan di satu sisi kita bisa kemudian menarik, melihat, dan memperdebatkan gagasan-gagasan besar yang
muncul dalam pidato-pidatonya, tapi di sisi lain juga dia adalah seorang petarung politik yang masuk di level lapangan. Saya pikir itulah yang menyebabkan kemudian selain gagasan besarnya yang kemudian menarik perhatian publik, terlepas orang setuju atau tidak, tapi di sisi lain juga berhasil kemudian mengeluarkan output majunya partai yang dipilihnya, seperti yang tadi kita bahas, bagaimana Nasdem sebagai partai baru kemudian bisa menapak dalam setiap pemilu berhasil menaikkan suaranya. Seluruh kegiatan pemenangan Partai Nasdem dipublikasikan secara masif ke berbagai platform media di seluruh Indonesia. Tujuannya agar pesan Partai Nasdem dapat diterima masyarakat luas sebagai bagian dari strategi membentuk persepsi publik terhadap Jokowi dan Ma'ruf Amin. Hasilnya, pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin memenangkan Pilpres 2019 dengan meraih 85.607.362 suara atau 55,50% dari total suara sah nasional. Seorang yang tidak ingin menjadi king, tetapi menjadi kingmaker, ya, tanpa harus menunjukkan kepentingan pribadi. Bahkan berkali-kali kan Bang Surya mengatakan di 2019 ketika mengusung Pak Jokowi, dia rela Pak Jokowi menang meskipun Partai Nasdem nggak lolos parliamentary threshold. Jadi bahkan pada titik tertentu dia bersedia untuk mengorbankan partainya untuk kepentingan yang lebih besar, asal Pak Jokowi yang dia dukung menang. Nah, menurut saya hal semacam ini jarang dimiliki oleh elit politik yang lain, karena umumnya elit itu punya kepentingan personal. Nah, Bang Surya udah lepas dari kepentingan-kepentingan personal itu. Selama 5 tahun di bawah kepemimpinan Surya Paloh, Partai Nasdem telah banyak mengalami kejayaan. Selain membawa kemenangan pada pemilu 2019, suara Partai Nasdem juga meningkat dari 8,4 juta menjadi 12,6 juta suara. Artinya, dalam kurun waktu 5 tahun, kepercayaan rakyat terhadap Nasdem mengalami peningkatan secara positif. Makanya di 2019, meskipun baru 2 kali ikut pemilu, itu Nasdem mengalami kenaikan kembali dari sisi absolut, ya, ada kenaikan 4 juta. Jadi total perolehan Nasdem itu 12 juta di 2019 dan kursinya terbesar keempat, ya, di parlemen, ya, 59 kursi. Jadi kenaikan semacam itu agak jarang karena PDI Perjuangan meskipun sebagai partai pemenang secara absolut kenaikannya kurang lebih sekitar 3 jutaan suara. Jadi Nasdem dari sisi kenaikan absolut lebih banyak ketimbang suara yang bertambah buat PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu. Dalam pemilu legislatif 2019 pun, Partai Nasdem sesungguhnya telah menjadi pemenang. Partai Nasdem berhasil memecahkan rekor keterwakilan perempuan yang pernah dicapai partai politik di Indonesia. Sebanyak 32,2% dari total caleg yang lolos ke Senayan adalah perempuan. Artinya, Partai Nasdem sangatlah menghargai dan menempatkan perempuan secara terhormat tanpa ada diskriminasi. Dan para serikandi Nasdem terpilih akan memperjuangkan kepentingan perempuan di parlemen. Partai Nasdem juga tanggap terhadap isu-isu sosial kekinian dengan menerjunkan generasi milenial terbanyak di legislatif. Dari 59 anggota DPR RI terpilih, 16% berada pada usia 21 hingga 35 tahun. Menunjukkan Partai Nasdem memiliki anggota dewan dengan usia muda terbanyak dibandingkan partai politik yang lain. Sebuah prestasi gemilang yang diraih Partai Nasdem dalam pemilu 2019. Semua berkat kerja keras seluruh kader Nasdem dalam menggelorakan gerakan perubahan restorasi Indonesia. Jika layar sudah terkembang, saatnya sang nakoda menjalankan misi Partai Nasdem untuk mendukung dan mengawal jalannya pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin selama periode 2019 hingga 2024. Walaupun derasnya ombak menghantam kapal Nasdem untuk membawa nilai-nilai restorasi bagi pembangunan bangsa. Kita bersyukur kita berada dalam barisan partai pendukung pemerintahan. Bersyukur. Kita berbangga hati untuk itu. Kita mempertebal komitmen kita agar pemerintah yang kita dukung ini bisa lebih sukses, bisa lebih hebat
bisa lebih meninggalkan legasi yang hebat untuk pemerintahannya ini sendiri. Karena niat baik itulah, kesadaran itulah Nasdem harus siap kalau perlu mensacrifice dirinya sebagai institusi partai politik. Membawa nilai kebajikan walaupun diterpa oleh segala macam sinisme, kecurigaan. Partai Nasdem sangat bersyukur bisa berada dalam koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dukungan tersebut sangat memudahkan Nasdem untuk menawarkan gagasan politiknya kepada masyarakat. Maka ketika kita berbicara kembali kepada kepentingan kita, kepentingan Nasdem, membawa gerakan perubahan restorasi bangsa ini, apa yang kita harapkan dari seorang Jokowi? Yang kita harapkan adalah tetaplah seperti Jokowi yang dikenal oleh Nasdem. Tetaplah seperti Jokowi dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Berani mengambil keputusan dan berani untuk tidak populer dan mampu memisahkan siapa kawan maupun lawan. Ketua Umum Surya Paloh sendiri selalu menginstruksikan kepada kadernya untuk memberikan dukungan penuh secara totalitas terhadap kebijakan pemerintah yang sejalan dengan ideologi partai. Bagi kontribusi Nasdem tidak bisa dilepaskan dari figur Bang Surya ya. Nasdem itu kan masuk kategori partai elektoralis yang sangat dipengaruhi oleh figur ketua umumnya. Ini veto playernya tunggal, namanya Surya Paloh. Dan komitmen Surya Paloh terhadap pemerintahan Pak Jokowi sangat kuat. Ya. Jadi seringkali Surya Paloh taken for granted saja mendukung segala kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Pak Jokowi ya. Dan pada titik itu Nasdem menjadi semacam pemberi garansi politik bagi stabilitas pemerintahan Pak Jokowi. Nah itu yang terjadi dalam banyak hal, termasuk kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang tidak populer, Nasdem berada di depan. Ya. Termasuk misalnya Omnibus Law, kemudian kenaikan harga BBM, itu kan kebijakan yang tidak mudah. Saya sambil bercanda bilang sama Pak Jokowi, makan siang berdua. Bapak Presiden, kita punya 7 praksi, koalisi pemerintahan ini. Ini kebijakan kenaikan BBM. 6 praksi tidak sepakat. Hanya 1 praksi yang sepakat. Ini kalau tidak praksi yang paling tolol atau paling loyalis, tidak mungkin begini. Jadi terjemahkan aja. Nasdem ini apakah partai tolol atau paling loyalis pada Jokowi? Silakan terjemahkan. Partai Nasdem sudah mulai mempersiapkan diri menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Salah satunya dengan memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden. Bagi Partai Nasdem, Anies menjadi sosok paling tepat dalam meneruskan jalannya pembangunan di Indonesia. Prinsip dan perspektif Anies dinilai sejalan dengan apa yang sudah diyakini Partai Nasdem. Buat Nasdem, kerja keras pertama adalah sekarang bagaimana mengambil positioning politik yang katakanlah dianggap ada di 2 dunia. Di satu sisi tetap konsisten menjadi partai pendukung pemerintah sampai 2024. Di sisi lain kemudian sudah memiliki capres baru berbicara mengenai pertarungan 2024. Dan tentu saja kerja keras bagaimana mengkonsolidasikan basis-basis kekuatannya yang mungkin ada yang kecewa, tapi juga mungkin ada yang kemudian merasa tertarik untuk
masuk dan kemudian berbicara menyatukan apa yang selama ini sudah sejalan dengan Pak Jokowi, tapi kemudian sekarang harus ditransformasikan kepada calon pemimpin baru. Ada yang menyatakan supaya mendesak kita, meminta kepada Presiden keluarkan Nasdem dari koalisi pemerintahan. Itu adalah tantangan. Itu yang kita hadapin. Tapi apakah memang sikap kita berubah? Apakah komitmen kita berubah untuk tetap mendukung jalannya administratif pemerintahan Jokowi Maruf Amin agar tetap sukses pada pemilu sampai pemilu 2024? Saya katakan kita tidak pernah berubah. Sekali layar terkembang, surut Partai Nasdem berpantang. Mesin politik partai sudah dipanaskan untuk mempersiapkan konsolidasi barisan guna menghadapi pemilu 2024 mendatang. Ada 83 dapil yang harus diperjuangkan untuk mendapat suara, di mana 39 berada di wilayah Pulau Jawa dan 44 dapil lainnya di luar Pulau Jawa. Seluruh kader sudah mulai bergerak bersama meningkatkan jumlah kursi di daerah pilihannya masing-masing. Namun jangan pernah lupa dengan pesan yang selalu diberikan Surya Paloh, agar seluruh kader terus bersikap konsisten terhadap niat baik untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan Partai Nasdem sendiri. Selamat berjuang para kader demi gerakan restorasi Indonesia. Metro TV